Halo Ces, balik lagi di channel Ngompas, channel yang ngomongin apa aja. Ini adalah segmen baru di channel ini yang bakal ngomongin alur sebuah film dari genre apapun. Film pertama yang bakal dikupas alurnya adalah film A Beautiful Mind yang rilis pada tahun 2001. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe, ada Ed Harris juga, dan beberapa nama lain. Film ini juga masuk dalam beberapa nominasi Oscar dan bahkan memenangkan beberapa kategori. Film ini sendiri diadopsi dari kisah nyata, yaitu seorang jenius matematika yang dalam perjalanan hidupnya mengalami banyak peristiwa aneh. Buat kalian yang nggak terlalu masalah dengan spoiler, silahkan tonton terus video ini sampai habis, Ces, karena ya nonton langsung filmnya tentunya emang sensasinya bakal beda gitu ya. Mari kita bahas alur film ini. Sebelumnya, seperti biasa, mari sama-sama kita simak intronya dulu, Ces. Afraid of the dark? Are you scared? Film ini diawali di mana pada September 1947, Princeton University ini menerima sekelompok mahasiswa pada jurusan matematika, di mana salah satu mahasiswa itu bernama John Nash, salah satu peraih beasiswa Carnegie yang bergengsi itu. Mereka diminta untuk menemukan teori-teori baru untuk disertasi mereka, dan yang terbaik di antara mereka akan dijanjikan bekerja di MIT, salah satu kampus paling bergengsi di Amerika Serikat. John sendiri tipikal mahasiswa yang kurang bisa bergaul dengan banyak orang. Dia hanya bisa dekat dengan beberapa orang aja gitu. Dan di antara teman-teman dekatnya adalah Bender dan Sol. Juga ada teman dari kampus sebelumnya yang bernama Martin, yang dia ini tipikal orang yang suka ngeremehin orang lain dan agak sombong gitu jatuhnya. Tapi di antara teman-temannya itu, John paling akrab dengan teman sekamarnya yang bernama Charles, orang mahasiswa jurusan filsafat. Karena emang hanya Charles lah orang yang bisa ngerti ide-ide apa yang ada di kepala John, dan Charles jugalah orang yang bisa membuat John ketawa. John sendiri tipikal mahasiswa yang nggak suka kuliah di dalam kelas karena menurut dia belajar di dalam kelas hanya akan menumpulkan logika dan kreativitas. Dan itu diledek oleh Martin karena faktanya penelitian Martin udah ada progres, sementara penelitian John masih mentok gitu-gitu aja. Martin menentang John buat main ego, buat buktiin siapa yang lebih jago dari mereka, dan sambil bermain ego, Martin sesumbar kalau dialah yang bakal dapat kesempatan bekerja di MIT. Ternyata Martin menang main ego waktu itu yang bikin John jadi minder lah ke Martin gitu. John terus saja berusaha untuk menemukan teori barunya, bahkan dia sampai menulis rumus-rumus teorinya itu di kaca jendela perpustakaan. Tapi tetap aja belum nemu juga teori itu sampai-sampai dia hampir putus asa. Kemudian sampailah pada suatu ketika John menemui pembimbingnya yang bernama Profesor Horner. Tentunya untuk mendiskusikan tentang penelitiannya, tapi kata pembimbingnya penelitian John masih jalan di tempat, sementara penelitian dari teman-temannya malah udah pada terbit di jurnal. Dan pada waktu itu John diminta untuk bekerja lebih keras lagi sama pembimbingnya. Sampai akhirnya pembimbingnya menunjukkan sebuah ajang penting yang bernama The Pens, yaitu ajang di mana para profesor berkumpul di suatu tempat ya, dan memberikan pengakuan akan kepakaran dan karya monumental seorang profesor dengan cara menaruh pulpen di meja sang profesor. Dan sejak saat itu John tertantang untuk lebih fokus lagi dalam melanjutkan penelitiannya, tapi lagi-lagi masih gagal juga. Suatu malam John dan teman-temannya lagi clubbing gitu ya, di tempat klub. John ikut clubbing juga, tapi dia sambil bawa catatan-catatan penelitiannya
Tapi teman-temannya malah nantangin John buat nembak seorang mahasiswi yang ada juga di klub itu. Tapi dari kejadian itu, John malah menemukan ide baru untuk penelitiannya, yang mana teorinya ini dinilai mengoreksi teori dari Adam Smith tentang teori persaingan usaha. Bukannya nembak mahasiswa itu, John malah bergegas pulang dari klub dan menyendiri di kamar menuangkan ide-idenya dia ke dalam rumus-rumus selama berbulan-bulan. Akhirnya teori hasil penelitiannya dibawalah ke Profesor Horner, pembimbingnya, dan dia melihat rumus-rumus terobosan teori karya John, hingga akhirnya John dinyatakan teori dia itu sempurna, lulus meraih gelar doktor, dan dinyatakan layak untuk bekerja di MIT. John pastinya sangat senang waktu itu, Charles juga ikut senang atas pencapaian yang diraih oleh John ini. Kemudian John diminta untuk memilih 2 orang teman untuk menjadi rekan kerja satu timnya di MIT nantinya, dan pada saat itu spontan John memilih Bender dan Shaw. John merayakan keberhasilan ini dengan teman-temannya dan John mendapat ucapan selamat dari Martin yang dari awal emang dia sesumber kalau dialah yang bakal lolos ke MIT gitu. 5 tahun kemudian, John diminta datang ke Pentagon, gedung Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat. Di sana John bertemu dengan tim IT, kemudian John diminta untuk memecahkan kode rahasia telekomunikasi milik Rusia yang berisi angka-angka yang nggak berpola, yang bahkan tidak bisa dipecahkan oleh komputer sekalipun. Dan sejak saat itu, John resmi menjadi bagian dari Pentagon, tapi ada sosok pria bertopi hitam yang menguntitnya, dan kemudian John diantar kembali ke MIT, tempat di mana dia mengajar dan bekerja. Di kelas, John mengajar tanpa menggunakan buku dan tak mewajibkan mahasiswanya untuk masuk kelas. Dan ada salah satu mahasiswinya yang bernama Alicia yang memang cukup menyita perhatian John saat itu. Kemudian malam hari ketika baru keluar dari kampus, John didatangi pria bertopi hitam yang pernah dia lihat di Pentagon. Dia mengenalkan dirinya sebagai William Archer, anggota Departemen Pertahanan Amerika Serikat. William mengajak John berjalan ke sebuah gedung yang ternyata adalah sebuah lab komputer dan ada banyak para ahli di sana. John diberi tugas rahasia, yaitu sebuah operasi strategis untuk menggagalkan rencana peluncuran bom atom oleh Rusia. Dengan cara Amerika Serikat harus lebih dulu sampai ke sana sebelum Rusia tiba. John diminta mencari kode-kode tersembunyi di koran-koran dan majalah-majalah, dan untuk itu ditanamkanlah chip di pergelangan tangan John, ya tujuannya sebagai akses buat John untuk menyerahkan hasil pencarian kodenya ke dalam kotak surat di sebuah gudang rahasia. Sejak saat itu, John selalu mencari pola-pola tersembunyi di koran-koran dan majalah-majalah sampai akhirnya datanglah Alicia ke ruangan John untuk mengingatkan atau memberitahu kalau seharusnya John ada jadwal mengajar saat itu. Dan dari sinilah awal kalau Alicia mulai suka sama John. Akhirnya mereka berkencan untuk pertama kali dan saat itu Alicia memberikan sapu tangan putih ke John dengan cara menyelipkannya ke saku kiri jas yang dikenakan oleh John pada saat itu. Di sela-sela pacaran sama Alicia, John kembali dengan rutinitasnya mencari pola-pola tersembunyi di koran dan majalah, mengumpulkannya, kemudian membawanya ke gudang rahasia dan menaruhnya di kotak surat. John sendiri semakin intim menjalani hubungan dengan Alicia, kemudian dia melamar Alicia di sebuah kafe hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, John kembali dengan rutinitasnya mengirim guntingan koran dan mengirimkannya ke gudang rahasia. Dan ketika John baru aja keluar dari gudang rahasia, ternyata sudah ada William yang menjemput dia pakai mobil.
Ia mengatakan kalau mereka lagi dikejar-kejar sama agen Rusia hingga terjadilah kejar-kejaran dan tembak-tembakan, tapi akhirnya agen itu tewas tertembak dan mobilnya terjebur ke dalam kolam. John selamat dan diantar kembali ke rumah, dan Alicia sejauh ini dia emang belum pernah tahu apa yang sedang dikerjakan oleh John. Setelah kejadian malam itu dan karena Alicia emang lagi hamil, akhirnya John menolak untuk melanjutkan pekerjaan rahasia itu, tapi William mengancam, bahkan menyebut kalau Williamlah orang yang justru melindungi John dari agen Rusia. Bahkan John melarang Alicia untuk menyalakan lampu rumah biar William nggak tahu kalau John lagi ada di dalam rumah. Suatu ketika John diundang untuk mengisi sebuah seminar di Harvard University dan ternyata Charles juga ada di sana dengan ponakannya perempuan kecil ya yang bernama Marcy. Di tengah-tengah John mengisi seminar, datanglah agen Rusia dan seorang laki-laki ke ruangan itu dan berusaha untuk menghampiri John. Akhirnya John kabur keluar ruangan, tapi di luar ruangan sudah dicegat oleh laki-laki tadi yang ternyata laki-laki itu bernama Dr. Rosen. John mencoba kabur dan melawan, tapi akhirnya bisa ditangkap, lalu dibius dan akhirnya dibawa pakai mobil. Charles yang saat itu ada di situ cuma bisa ngelihat dan nggak menolong John sama sekali. Begitu siuman, John sudah berada di ruangan Dr. Rosen dalam kondisi dirantai. Di situ juga ada Charles yang ya masih cuma diem aja ketika diajak ngobrol sama John. Dan ternyata Charles ini hanyalah tokoh fiktif, hayalan ya, dan nggak benar-benar ada karena di ruangan itu sebenarnya hanya ada Dr. Rosen dan John. John ternyata mengidap gangguan jiwa dan akhirnya dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Alicia tentunya shock begitu tahu kalau suaminya mengalami gangguan jiwa bernama skizofrenia. Ini adalah penyakit gangguan halusinasi dan paranoid, dan John ternyata sudah mengalami sejak dia kuliah di Princeton University. Alicia penasaran dengan apa yang dikerjakan John selama ini. Akhirnya bersama Saul dan Bender, dia mendatangi ruang kerja John di MIT dan mendapati banyak guntingan koran tertempel di dinding. Kemudian Alicia juga mendatangi gudang rahasia yang ternyata hanya bangunan tua yang udah nggak terpakai. Alicia lalu menemui John di rumah sakit jiwa dan ternyata John masih juga belum sembuh. John masih berhalusinasi kalau dia lagi bekerja pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Alicia tentunya muak dengan cerita John, akhirnya dia marah kepada John dan menunjukkan kalau guntingan koran yang selama ini dikirim John ke gudang rahasia melalui kotak surat ternyata hanya menumpuk begitu aja, nggak pernah dibuka dan nggak pernah dibaca oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Bukannya sembuh, John malah mencakar-cakar pergelangan tangan dia gitu ya untuk mencari kode-kode chip, dan dia sadar kalau dia nggak bisa menemukan kode chip itu karena itu sebetulnya nggak ada gitu ya. Kemudian karena sudah semakin membahayakan dirinya, akhirnya John disuntik insulin dan dia diterapi kejut listrik yang itu membuat Alicia nggak tahan melihatnya. Wajar ya seorang istri, karena terapi ini bakal dilakukan 5 kali dalam seminggu selama 10 bulan, hampir 1 tahun lah ya. 1 tahun kemudian kondisi John sudah mulai membaik karena dia rutin meminum obat ya. Anak mereka juga udah lahir dan John hanya diperbolehkan beraktivitas di sekitar rumah dia. Karena merasa obat yang diminum mengganggu tubuhnya, John sudah sering nggak meminum obat itu lagi dan efeknya tentunya sakitnya kambuh lagi. Dia mulai melihat pola-pola aneh lagi hingga pada suatu malam John didatangi William dan dipaksa bekerja lagi di sebuah ruangan di mana ada para tentara di dalam ruangan itu. Kemudian pada suatu siang, John dan Alicia berbagi tugas. Alicia bertugas mengangkat jemuran dan John
memandikan anaknya. Tiba-tiba Alicia lihat pagar samping rumah mereka terbuka. Dia penasaran, kemudian dia mengikuti jalan itu sampailah ia kemudian di sebuah gudang. Ia kaget ternyata di dalamnya ada guntingan koran tertempel di dinding-dinding, yang itu artinya penyakit John kambuh lagi. Seketika Alicia langsung lari ke rumah, dia teringat anaknya yang lagi dimandiin sama John dan benar aja anaknya hampir tenggelam karena John lagi berhalusinasi kalau anaknya dia lagi dijagain oleh Charles. Saat itu Alicia langsung turun tangga nelpon Dr. Rosen sambil menggendong anaknya dan saat itu muncul William yang nyuruh John untuk menghentikan tingkah Alicia karena membahayakan pekerjaan John. John akhirnya menyuruh Alicia untuk nutup telepon tapi Alicia nggak mau. William mengancam bakal membunuh Alicia. John refleks mendorong William sampai-sampai Alicia terdorong jatuh. Kemudian Alicia pun kabur keluar rumah. Saat itu John tersadar kalau dia lagi berhalusinasi, lalu dia lari keluar menahan Alicia. Dan John sadar kalau orang-orang yang ada di halusinasinya dia nggak pernah bertambah tua, ya segitu-gitu aja lah umurnya si Charles William Marcy tadi gitu ya. Dr. Rosen menyarankan John diberi insulin dengan dosis yang lebih tinggi, tapi Alicia dan John menolak dan memilih melanjutkan pengobatan seperti biasa. Tapi dengan syarat John harus punya aktivitas di luar rumah dan bertemu banyak orang untuk membantu mempercepat proses penyembuhannya. Akhirnya John datanglah ke Princeton University dan menemui Martin yang ternyata dia udah menjadi dosen di sana dan atas rekomendasi Martin lah John diperbolehkan beraktivitas di lingkungan kampus Princeton University. Tapi tetap aja tingkahnya masih aneh bagi orang awam, bahkan John sering dibully oleh para mahasiswa yang ada di sana. Beberapa tahun kemudian, John masih dengan gaya belajarnya dia dulu, sampai kemudian datanglah seorang mahasiswa bernama Toby, yang ternyata dia mengenali John dan dia ingin belajar dengan John. Ya. Martin yang mengetahui hal itu kemudian ngasih tahu ke Alicia kalau John sudah bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya dan tentunya Alicia menjadi sangat senang melihat itu. Akhirnya John diperbolehkan mengajar atas usulan dari Martin ke pihak kampus. Kemudian beberapa tahun kemudian pada tahun 1994 datanglah seorang dosen bernama Thomas King yang ngasih tahu kalau John diusulkan menjadi nominasi penerima Nobel. Dan hari itu John mendapatkan the pens dari para profesor di sana. John mendapatkan penghargaan Nobel dan di akhir pidatonya dia mengatakan bahwa penemuan terbesar dalam hidupnya adalah justru saat ia menemukan seseorang bernama Alicia yang tak lain adalah istrinya. Dan tamat. Ending yang ya cukup menguras emosi jiwa gitulah ya. Jadi film ini emang ada ya ada ilmiahnya, ada sisi romantisnya. Oke, jangan lupa share dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.